Hai semua, apa kabar? Di video kali ini akan kita bahas bagian kedua dari materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Di part 2 ini kita bahas tentang syarat keseimbangan benda tegar dan titik berat. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu kesetimbangan benda tegar. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Di sini, bentuk geometrisnya akan selalu tetap sekalipun dikenakan gaya. Jadi, sekalipun dia bergerak translasi atau rotasi, bentuknya tidak akan berubah. Contohnya, meja, kursi, bola, dan lain-lain. Sebenarnya benda tegar hanyalah suatu model idealisasi, karena pada dasarnya semua benda akan mengalami perubahan bentuk apabila dipengaruhi oleh suatu gaya atau momen gaya. Sementara kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana suatu benda dalam keadaan tidak bergerak translasi maupun rotasi. Manfaat mempelajari materi kesetimbangan benda tegar ini banyak penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang teknik. Pemahaman dan perhitungan mengenai gaya-gaya yang bekerja pada benda yang berada dalam kesetimbangan statis ini sangat penting, khususnya bagi para ahli teknik, contohnya arsitek atau insinyur, dalam merancang sesuatu, baik itu gedung, jembatan, kendaraan, dan lain-lain. Para arsitek atau insinyur juga memperhitungkan secara seksama apakah struktur suatu bangunan, pelabuhan, jembatan, dan lain-lain itu mampu menahan gaya-gaya yang bekerja padanya sehingga tidak ambruk. Konsep kesetimbangan benda tegar sendiri lebih menitikberatkan pada keadaan benda di mana suatu benda diam akan cenderung untuk tetap diam dan benda bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Syarat kesetimbangan benda tegar ada dua, benda tidak boleh bergerak translasi ataupun rotasi. Untuk translasi atau gerak lurus, persamaan matematisnya yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi, di sini bisa kita bagi ke dalam dua sumbu, yaitu sumbu X sigma Fx dan sumbu Y sigma Fy. Sedangkan syarat rotasinya itu sigma tau atau momen gayanya sama dengan 0. Kesetimbangan benda tegar dibagi menjadi ke dalam tiga jenis, yaitu kesetimbangan stabil, keseimbangan labil, dan kesetimbangan indifferent atau netral. Di sini kita bisa lihat perbedaannya di saat setelah gaya luar dihilangkan. Untuk jenis kesetimbangan stabil, bendanya akan bergerak lalu kembali ke posisi awal, di mana titik beratnya akan bergerak naik. Sementara untuk kesetimbangan labil, tidak kembali ke posisi awal dan titik beratnya akan bergerak turun. Sementara yang netral, gaya luar itu tidak berpengaruh terhadap titik berat. Contohnya seperti gambar ini ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah batang AB yang mana beratnya 100 Newton. Kemudian pada ujung B dihubungkan dengan tali ke katrol dan ujung tali pada katrol itu dihubungkan dengan beban seberat W. Jika sistem dalam keadaan seimbang, tentukan berat beban W. Dari sini kita bisa lihat penyelesaiannya. Kita gambar dulu diagram gaya bebasnya. Bendanya ini memiliki jarak AB dan pada salah satu ujungnya, yaitu yang dekat dengan A, diberikan titik tumpu. Dari sini kita bisa mendeteksi apa aja yang diketahui dari soal. Gaya berat dari batang AB ini akan berada di titik tengahnya. Di sini kita tulis sebagai WT atau gaya berat dari batangnya. Kemudian pada ujungnya itu ya ada gaya berat dari beban W yang arahnya ke bawah juga dan dihubungkan dengan tali. Karena ada tali dan beban, maka di situ ada gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Dari sini bisa kita lihat jarak AB 2,5 meter, kemudian berat beban AB WT-nya 100 Newton, berat batang terletak di titik pusat batang, AP sama dengan PB sama dengan 1,25 meter. Nah, pada gambar terdapat dua gaya yang bekerja, yaitu gaya tegangan tali T dan gaya berat WT. Sehingga kita anggap aja titik O sebagai porosnya. Jadi lengan momennya masing-masing LT atau lengan momen untuk gaya T itu sama dengan OB sama dengan 2 meter. Kemudian gaya
lengan momen untuk gaya berat WT itu sama dengan jarak OP sama dengan 2 meter dikurang 1,25 meter sama dengan 0,75 meter. Selanjutnya, karena kita fokusnya ke titik O ya, titik O itu yang ada pada penahan segitiga itu. Yang ditanyakan dalam soal yaitu berat beban W. Karena porosnya di O, jadi kita gunakan aja sigma tau untuk titik O sama dengan 0. Karena ada dua gaya, maka tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan 0. Di sini tau satunya kita anggap untuk gaya tegangan tali T. Jadi kita lihat T-nya itu berputarnya berlawanan arah jarum jam, maka nilainya positif. Sementara WT berputarnya searah gerak jarum jam, jadi nilainya negatif. Jadi seperti ini ya, T dikali OB ditambah WT dikali OP sama dengan 0. T dikali 2 karena positif T-nya ya. Kemudian dikurang 100 karena gaya beratnya 100 minus karena searah jarum jam dikali 0,75 sama dengan 0. Jadi 2T sama dengan 75. T-nya sama dengan 75 dibagi 2 sama dengan 37,5 Newton. Karena massa katrol diabaikan, maka gaya berat W sama dengan T sama dengan 37,5 Newton. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua, sebuah batang homogen AC dengan panjang 4 meter dan massa 50 kg, pada ujung C digantungkan beban yang massanya 20 kg seperti gambar. Batang kemudian ditahan oleh tali T sehingga sistemnya seimbang. Jarak BC sama dengan 1 meter, maka hitunglah tegangan tali T. Di sini, gaya tegangan tali T membentuk sudut 30 derajat terhadap batang AC. Dari sini kita lihat penyelesaiannya. Gambarnya kita lengkapi dulu dengan diagram gaya bebas. Terdapat 3 buah gaya, yaitu gaya berat WB, gaya berat dari batang WB kecil, kemudian gaya tegangan tali yang sudah kita proyeksikan tegak lurus terhadap batang, yaitu T sin 30. Kita lihat arah-arah gayanya. Untuk WB kecil atau gaya berat batang itu berputar searah jarum jam, maka nilainya negatif. Porosnya di titik A ya, karena titik A ini berada di ujung kiri dan terdapat banyak gaya yang bekerja pada titik A yang belum diketahui sehingga kita jadikan poros. Kemudian tips menentukan poros dari soal kesetimbangan benda tegar adalah kita cari suatu titik di mana pada titik tersebut terdapat banyak gaya yang belum diketahui nilainya. Oke, kembali ke pembahasan soal. Yang diketahui MB kecil atau massa batang 50 kg, kemudian massa beban 20 kg. Karena poros di A, kita cek dulu lengan gayanya ya, atau lengan momennya. LB atau lengan momen gaya berat beban itu 4 meter karena berada di ujung C. Kemudian lengan momen untuk beban batang yaitu 2 meter karena berada di tengah-tengah. 4 bagi 2 kan 2. Kemudian lengan gaya untuk tegangan tali T karena dia berada di titik B, maka kita cek jarak AB. Jarak AB di sini yaitu 3 meter. Karena dari B ke C dianggap 1 meter ya, sudah diketahui dalam soal. Kita gunakan persamaan sigma tau sama dengan 0, karena ada 3 gaya, maka kita jumlahin aja ketiga gaya tersebut. Kita mulai dari gaya tegangan tali, T sin 30 derajat kali LT, positif nilainya ya. Kemudian gaya berat beban B, yaitu min WB kali LB, dan gaya berat batang, min WB dikali LB sama dengan 0. Kita input aja datanya, T dikali 0,5, sin 30 0,5, LT-nya 3, min 200 kali 4, min 500 kali 2, sama dengan 0. T dikali 1,5 dikurang 800 dikurang 1000 sama dengan 0, jadi 1,5 T sama dengan 1800. T sama dengan 1800 dibagi 1,5 atau 1800 dikali 2 per 3 sama dengan 1200 Newton. Contoh soal nomor 3, ada sebuah tangga yang beratnya 400 Newton disandarkan pada dinding seperti gambar. Sudutnya 53 derajat ya. Jika dinding licin dan lantai kasar serta tangga tetap
tepat akan tergelincir, maka hitunglah koefisien gesekan antara lantai dan tangga. Panjang tangganya 10 meter. Oke, kita selesaikan soal ini dengan menyelesaikan diagram gaya bebas atau melengkapi gambarnya terlebih dahulu. Terdapat titik B dan A yang berhubungan dengan tangga, berarti terdapat gaya normal di titik B yang arahnya seperti gambar, kemudian gaya normal di titik A yang arahnya ke atas, kemudian ada gaya gesekan tepat di titik A juga yang arahnya ke kiri karena kecenderungan tangganya itu bergerak adalah ke kanan. Kita pilih porosnya di titik A karena ada dua gaya yang belum diketahui, yaitu NA dan gaya gesek F. Oke, kita selesaikan saja. Panjang tangganya itu 10 meter. Karena gaya berat WT berada di tengah-tengah, maka gaya berat untuk WT itu 5 meter. Berat bebannya itu 400 Newton. Yang ditanyakan dalam soal adalah koefisien gesek yang dilambangkan dengan mu. Di sini kita bisa gunakan dua syarat kesetimbangan benda tegar, yaitu syarat translasinya, sigma F sama dengan 0, sigma Fy yang pertama ya sama dengan 0. Kita lihat arah ke atas positif, ke bawah negatif. Ada dua gaya, yaitu NA dan WT. NA dikurang WT sama dengan 0, berarti gaya normal A-nya 400 Newton. Sementara sigma Fx sama dengan 0, NB dikurang F sama dengan 0, F ke kiri ya, jadi minus. Jadi NB-nya sama dengan F. Gaya gesek itu kan rumusnya mu dikali gaya normal. Gaya normalnya di A karena gaya geseknya bekerja di A. Jadi mu-nya sama dengan NB dikali 400. Kemudian gunakan syarat yang kedua, yaitu syarat rotasinya. Sigma tau di titik A sama dengan 0. Ada dua gaya, tau 1 ditambah tau 2 jadinya ya. Jadi WT kali cos 53 karena kita proyeksikan terhadap arah tangganya, dikali lengan momen dari O ke A yaitu 5 meter, kemudian NB sin 53 dikali LAB panjang dari A ke B karena porosnya di A. Jadi 400 dikali 0,6 dikali 5 dikurang karena NB-nya itu searah jarum jam negatif ya, dikali 0,8 sin 53 0,8 dan LAB-nya 10 meter. Ketemunya 8 NB sama dengan 1200, NB-nya 1200 dibagi 8 sama 150 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah mu, jadi kita kembalikan ke persamaan 1. Mu sama dengan NB dibagi 400, 150 dibagi 400 sama dengan 0,375. Jadi koefisien gesekan antara tangga dan lantai 0,375, tidak ada satuan. Selanjutnya tentang titik berat. Titik berat itu adalah titik tangkap dari semua gaya yang bekerja. Pada suatu benda banyak gaya yang bekerja, gaya beratnya ya. Jadi resultannya kita buat ke dalam satu titik aja yang kita sebut titik berat yang berada di tengah. Untuk benda simetris, titik beratnya berada di tengah-tengah, artinya hasil lipatan, perpotongan lipatannya itulah yang kita sebut sebagai titik berat. Untuk titik berat benda homogen satu dimensi, yaitu benda-benda yang memanjang, contohnya kawat, massa bendanya ini dianggap diwakili oleh panjangnya. Nah, untuk titik berat pada benda homogen satu dimensi atau benda garis, kita bisa menggunakan persamaan X0 dan Y0. Di mana X0 sama dengan L1 X1 ditambah L2 X2 dibagi L1 tambah L2. L1 adalah panjang garis 1 dan L2 panjang garis 2. Sementara Y0, L1 kali Y1 tambah L2 kali Y2 dibagi L1 tambah L2. Berikut adalah contoh benda homogen berbentuk satu garis dan titik beratnya. Untuk garis lurus berarti X0-nya itu berada di setengah dari panjangnya. Kemudian untuk busur lingkaran itu Y0 atau letak titik beratnya berada di sumbu Y ya. R dikali tali busur AB dibagi busur. Sementara untuk busur setengah lingkaran, untuk letak titik beratnya berada di sumbu Y, yaitu Y0 sama dengan 2R dibagi V, di mana R adalah jari-jarinya. Yang kedua, titik berat benda homogen dua dimensi atau luasan. Di sini, jika tebalnya diabaikan, maka benda dapat dianggap berbentuk luasan atau dua dimensi.
Titik berat gabungan benda homogen berbentuk luasan ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus X0 sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 dibagi A1 ditambah A2. Kemudian untuk Y0-nya A1 Y1 ditambah A2 Y2 dibagi A1 tambah A2. A di sini adalah luas bidangnya ya. Jadi perbedaannya dengan yang garis tadi, benda garis. Kalau benda garis pakai L, benda luas pakai A. Kemudian titik berat bidang homogen diperlihatkan pada tabel berikut untuk luasannya ya. Segitiga, titik beratnya terletak di sumbu Y0 sama dengan sepertiga kali tingginya. Kemudian untuk jajar genjang, titik beratnya terletak di sumbu Y, yaitu Y0 sama dengan setengah kali tinggi. Untuk bidang juring lingkaran, titik beratnya 2/3R kali tali busur AB dibagi busur AB. Begitu juga untuk bidang setengah lingkaran, Y0-nya sama dengan 4R dibagi 3Pi. Selanjutnya, titik berat benda homogen 3 dimensi atau disebut juga dengan benda volume. Letak titik berat dari gabungan beberapa benda pejal homogen berdimensi 3 atau bervolume dapat kita tentukan dengan persamaan sebagai berikut. Untuk sumbu X, X0 sama dengan V1X1 ditambah V2X2 dibagi V1 tambah V2. Untuk di sumbu Y, Y0 sama dengan V1Y1 tambah V2Y2 dibagi V1 tambah V2, di mana V adalah volume. Berikut adalah contoh titik berat untuk benda bervolume. Di sini saya berikan 5 contoh benda pejalnya ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ada sebuah karton yang berbentuk huruf L dengan ukuran seperti gambar. Ada karton 1 berwarna pink dan karton 2 berwarna ungu. Tentukan koordinat titik berat karton tersebut. Oke, langkah pertama kita bagi dulu benda ini untuk kita selesaikan secara per bendanya. Benda 1, kita lihat benda 1 ini berbentuk lebih panjang dari benda 2. Luasnya panjang kali lebar ya, 2 dikali 8, 16. Kemudian titik berat Z1-nya berada di titik perpotongan diagonalnya atau di tengah-tengahnya. Yaitu untuk sumbu X-nya 2 dibagi 2, 1. Untuk sumbu Y-nya 8 dibagi 2, 4. Jadi titik berat untuk benda 1 ini adalah 1,4. Sementara untuk benda 2-nya itu berbentuk lebih kecil dari benda 1, di mana panjangnya itu dari 2 sampai 6, yaitu 4 cm, 4 satuan panjang, kemudian tingginya itu 2 satuan panjang. Luasnya berarti 4 dikali 2, 8. Kemudian titik beratnya berada di perpotongan diagonalnya atau di tengah-tengah. Nah, 4 dibagi 2, 4 dibagi 2 kan 2. 2 ditambah 2, 4. Karena dia berada di ujung 2 cm setelah benda pertama. Jadi setelah kita temukan diagonal untuk benda kedua, nantinya kita tambahkan dengan 2 lagi. Kemudian untuk sumbu Y-nya 2 dibagi 2, 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan untuk benda luas, yaitu X0 sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 dibagi A1 tambah A2. Berarti 16 dikali 1, karena X-nya 1 ya. Kemudian A2-nya 8 dikali X2-nya itu yang bagian pertama 4. Jadi 8 dikali 4, 32 ditambah 16 itu 48 dibagi 24 sama dengan 2 meter. Kemudian kita lihat lagi untuk sumbu Y-nya, berarti Y0 sama dengan A1 Y1 ditambah A2 Y2 dibagi A1 tambah A2. Jadi 16 dikali 4 ditambah 8 dikali 1. Berarti 16 kali 4 itu 64 ditambah 8, jadi 72 dibagi 24 sama dengan 3 meter. Jadi koordinat titik berat karton berbentuk L adalah 2 dan 3 meter. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut. Di sini bangunnya berbentuk garis, di mana bangun tersebut adalah benda yang berbentuk berdimensi 1. Kemudian benda ini kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita lihat gambarnya, kita bagi menjadi 4 bagian. Kita lengkapi, jadinya benda 1 berwarna
hijau, benda 2 berwarna coklat, benda 3 pink, dan benda 4 itu biru. Dari sini kita bisa menentukan masing-masing nilai dari titik beratnya. Masing-masing kurva membentuk garis lurus, berarti untuk kurva 1, titik beratnya di Z1 ya, kita anggap. Panjangnya L1-nya itu adalah 4 meter, 4 satuan panjang. Kemudian untuk sumbu Y-nya, karena dia berada 3 satuan panjang di atas benda kedua, maka 3-nya ini kita simpan, kemudian kita tentukan titik berat di sumbu Y pada benda 1, yaitu di tengah-tengahnya. Jarak 7 dikurang 3 kan 4, 4 dibagi 2 itu 2, 2 ditambah 3 berarti 5 cm, dihitung dari titik O-nya ya, jadi 3 ditambah 2. Kemudian untuk kurva 2-nya, titik beratnya di Z2. Panjang untuk benda kedua ini adalah 6. Dari titik 0 ke 6 ya, karena bendanya horizontal. Jadi titik beratnya itu adalah 6 dibagi 2, 3 satuan panjang. Dan Y-nya, titik berat Y-nya itu berada di atas dari angka 0, yaitu 3. Kelihatan ya, jadi titik beratnya 3,3. Selanjutnya untuk kurva 3 dan 4. Untuk kurva 3, titik beratnya berada di Z3. Kita lihat karena bentuknya vertikal, berarti titik beratnya untuk dibagi 2-nya kita lihat yang arah vertikal ya. Tingginya itu 6, 6 dibagi 2 kan 3, jadi Y3-nya 3. Sementara untuk X-nya, kita lihat dari titik 0 ke titik benda 3 itu jaraknya 6, jadi X3-nya 6 satuan panjang. Untuk kurva 4, berada di garis horizontal, berarti untuk titik X-nya, X0-nya atau X4-nya, dari 4 ke 8, berarti 4 ya. Kemudian kita bagi 2, 4-nya itu sama dengan 2. Kemudian dari Z4 ke titik 0 itu berarti jaraknya 6 satuan panjang. Kemudian untuk Y-nya, sumbu Y-nya karena bendanya itu berada hanya pada posisi bendanya itu kan horizontal, berarti sumbu Y-nya langsung aja kita masukkan 6. Titik benda berbentuk garis kita tentukan dengan persamaan. Untuk X0-nya itu X1L1 tambah X2L2 ditambah X3L3 ditambah X4L4 dibagi L totalnya. 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 6 ditambah 6 dikali 6 ditambah 6 kali 4 dibagi L totalnya 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4. Hasilnya yaitu 86 dibagi 20, 4,3. Untuk Y0-nya sama aja, X-nya diganti dengan Y, jadi nilainya adalah 80 dibagi 20 sama dengan 4. Jadi koordinat titik berat bangun tersebut adalah 4,3 dan 4. Contoh soal nomor 3, tentukan koordinat titik berat dari bangun berikut terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X berarti yang kita cari adalah sumbu Y-nya ya, sumbu X-nya dianggap 0. Bangunnya seperti ini gambarnya, jadi ada dua benda, benda persegi dan segitiga. Untuk benda persegi ini kita anggap benda pertama dan segitiga benda kedua. Jadi kita cek satu persatu untuk nilai titik beratnya ya. Ini saya tulis kembali, karena diukur terhadap sumbu X, artinya yang dicari adalah Y0. X-nya tidak perlu kita cari. Nah, dari sini kita bisa lihat, untuk bangun persegi panjang, bangun pertama, luasnya 3 dikali 6, yaitu 18 satuan panjang. Kemudian Y1-nya itu 3 dibagi 2, yaitu 1,5. Sementara untuk bangun kedua atau segitiganya itu kita bisa lihat luasnya itu setengah alas kali tinggi, setengah alasnya itu 6 dikurang 3 kan 3. Tingginya 3, 6 dikurang 3 juga. Jadi 4,5 satuan luas nilainya ya. Kemudian untuk Y2-nya itu karena dia berada di atas dari benda pertama, jadi jaraknya yang 3 ini kita simpan untuk dijumlahkan dengan nilai dari titik berat dari segitiga ini, yaitu sepertiga kali tinggi segitiga. Nah, 3 ditambah 1, sepertiga kali tinggi segitiganya itu sama dengan 1, berarti 4. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan untuk mencari Y0. Yaitu Y0 sama dengan Y1A1 ditambah Y2A2 dibagi A1 tambah A2. Jadi 1,5 dikali 18 ditambah 4 dikali 4,5 dibagi 18 ditambah 4,5 sama dengan jawaban akhirnya adalah 2 satuan panjang.
Contoh soal yang terakhir, contoh nomor 4. Di sini kita bisa lihat ada gambar yang terdiri dari tabung pejal dan kerucut. Di sini kita diminta untuk mencari titik berat benda bervolume tersebut dari alasnya, yaitu tabung pejal. Oke, kita selesaikan soal ini dengan membagi sistemnya itu ke dalam dua bangunnya ini. Bangun yang pertama adalah tabung pejal, volumenya VR kuadrat kali tinggi, V dikali R-nya jari-jarinya 3 pangkat 2 dikali tingginya 10, berarti 90 pi. Untuk titik berat Y1-nya itu 5, 10 bagi 2. Untuk benda kerucutnya, kita lihat lagi. Di sini kita cari volume untuk benda kerucutnya terlebih dahulu. Kita lihat volumenya itu sepertiga VR kuadrat kali T kali tinggi. Jadi sepertiga kali V kali 3 pangkat 2 dikali 12. Karena tingginya 12 ya. Sama dengan 36 V. Untuk titik berat Y2-nya, karena berada di atas dari tabung pejal, maka kita tambahkan 10 dari tinggi tabung pejalnya ya. Dikalikan 1/4 kali tinggi kerucut, yaitu 10 ditambah 3 sama dengan 13. Kemudian kita masukkan ke rumus titik berat gabungannya. Y0 sama dengan Y1V1 ditambah Y2V2 dibagi V1 tambah V2. 5 dikali 90V ditambah 13 dikali 36Pi dibagi 90Pi ditambah 36Pi. Sama dengan 918Pi dibagi 126Pi sama dengan 7,3 cm. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. See you next video.